Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon Pak Irwanto Suhaili, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selamat sore Pak Irwanto. Selamat sore Ibu. Baik, Pak Irwanto, ini bagaimana mekanisme pemulangan puluhan para tenaga kerja asing tanpa izin di PT BAI, Kawasan Ekonomi Khusus? Ini kan kemarin sempat ada wacana bahwa walaupun secara kesehatan mereka sudah memenuhi prosedur dari pihak pelabuhan, tapi apakah benar akan mekanismenya lewat Jakarta terlebih dahulu baru dipulangkan ke negara asalnya? Iya, baik Ibu, selamat sore ya. Benar, kemarin hasil dari pertemuan kita dengan ketua kawasan, bahwasanya yang 39 itu ya yang tidak mengantongi izin IMTA-nya ya untuk bekerja, yang menggunakan, saya ulangi, dengan menggunakan di paspor ada visa 211 ya, bukan 212 itu, maaf 211, saya klarifikasi. Siap. Jadi mereka akan pulang gitu, pulang pada hari ini yang sudah diatur dengan PT BAI, yang akan dikawal oleh dengan pihak kepolisian atau dari TNI gitu kemarin hari ini. Dan itu sudah berjalan. Kita sudah dapat pemberitahuan tadi pagi, mereka sudah diatur keberangkatannya ke Jakarta gitu. Oke, berarti sampai saat ini progresnya apakah mereka semua masih berada di Jakarta sembari menunggu penerbangan untuk balik ke negara asalnya, Pak? Nah, itu mereka diatur semua penerbangannya step by step ya. Nah, sudah dibicarakan kemarin dari PT BAI dengan kepala kawasan ya, KIK itu. Nah, itulah diatur pagi ini mereka berangkat, apakah 20 apa 10 berangkat, besok berangkat lagi sampai ke Jakarta, terus diatur juga menunggu sampai perizinan mereka katanya nanti untuk kembali lagi gitu. Pak, mungkin boleh sedikit juga diceritakan kepada kami. Ini kan PT BAI juga mengaku bahwa mereka tidak tahu ada TKA yang akan bekerja sebagai konsultan di perusahaan mereka begitu. Ini sampai bisa lolos dan masuk ke wilayah tersebut seperti apa Pak awalnya? Ya, ini sama juga kami dari pihak imigrasi pertama Tanjung Pinang khususnya ya. Kami dapat berita itu kan kejadian tanggal 1 ya. Tanggal 1 mereka datang dari Jakarta, Batam, Tanjung Uban. Di Pak Uban mereka sebanyak 39 orang itu turun dari Speed katanya, terus mereka diperiksa oleh karantina, terus dilaporkan ke imigrasi Tanjung Uban, ditangani Tanjung Uban, begitu ya. Jadi mereka mau kemana, ditanya mereka mau ke PT BAI. Mungkin ini kurang komunikasi sehingga dari PT BAI itu sendiri ya tidak tahu subkonnya masuk atau bagaimana ya. Nah, sebenarnya kemarin kita tanya subkonnya tuh ada di PT BAI waktu itu. Nah, gitu. Oke, Pak Irwanto, kalau kita bicara sekarang dengan kekhawatiran yang terjadi di semua lapisan masyarakat, jika sampai ada tenaga asing ilegal dalam rombongan ini ataupun nanti tenaga asing ilegal lainnya apabila nanti akan juga muncul begitu di sana ternyata positif COVID-19, apa kira-kira Pak langkah yang akan diambil oleh pihak imigrasi? Ya, kalau memang ada yang ilegal ya, udah jelas ilegal dan berkata mereka tidak punya mengantongi paspor ya, mereka akan kita deportasi, akan kita pulangkan ya. Nah, tapi kalau ini kan mereka punya paspor dan punya visa. Yang kedua tadi juga kalau mereka positif ya, sampai semalam kemarin diperiksa, mereka tidak ada sakit ya, dalam tanda kutip ya, mereka sudah dicek ya, tidak sakit tapi menunggu 14 hari ke depan gitu. Kalau memang mereka ternyata sakit ya, itu kita serahkan kepada pihak yang berwenang ya untuk sakit itu bagaimana, itu karantina lah dari karantina kesehatan pelabuhan gitu. Oke, yang terakhir Pak, apakah ini tidak meningkatkan faktor resiko penularan dengan membawa 39 dari TKA ini ke Jakarta terlebih dahulu? Itu juga yang kemarin sempat dipermasalahkan oleh beberapa pihak. Ya, karena kemarin kita sudah bicara di forum, semua mereka juga waktu itu dari DKP sudah bisa mengatakan waktu itu, Bapak itu katakan bahwasanya mereka ada surat yang pernah dikarantina ya di suatu negara yang di Kamboja itu,
dan itu sudah ada surat pernah dikarantina 14 hari dan waktu dicek juga kemarin mereka tidak ada yang sakit. Nah itu masalahnya. Jadi ya sampai detik ini mereka memang tidak sakit. Nah, gitu kan kita tidak bisa menduga kan gitu ya. Oke, baik Pak Irwanto, semoga benar hasilnya seperti itu dan terima kasih Pak sudah tergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.